rumah tangganya hancur karena ulah seorang pelakor yang konon katanya ini menggunakan bantuan dari dukun di Pulau. Ibu tahu nggak, suami ibu itu ada hubungan dengan anak saya, katanya gitu. Ini apa ya, kayak itu loh, kayak apa, rambut jagung gitu loh. Iya. Ini apa tuh, kok ini kan. Terus saya korek pakai ujung sapu, nggak berani pakai tangan, nggak berani ujung sapu, korek. Loh, kok lama-lama jadi rambut gitu loh. Bau busuk om di depan rumah setiap hari. Kayak bangke. Terus kayak masakan gitu. Bangke. Nasi cepet basi. Biasanya kan kalau masak pagi itu malam masih aman om. Iya, itu walaupun nyala di Magicom gitu. Suami itu berdiri lagi kaku nih, maksudnya kayak zombie kayak biasa. Si ceweknya itu bergelantung di pinggang, kayak koala, tau nggak om? Iya. Kayak begini, terus dua kakinya itu di pinggang, kayak orang kesetanan. Jadi dia mukulin anak itu kayak kesetanan. Dipukul fisik berarti? Fisik. Anak yang nomor Jadi berapa? anak nomor 2 yang cowok. Dia karena merasa keganggu sama suara anak-anak gitu kan, dilempar kena badan yang anak cowok saya juga merah gitu kan. Jana juga turut dikerjain sih. Tujuannya untuk matiin memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Malam ini kita kembali lagi di podcast obrolan santai dan sudah kedatangan tamu, seorang narasumber yang rumah tangganya hancur karena ulah seorang pelakor yang konon katanya ini menggunakan bantuan dari dukun di Pulau. Tapi sebelum kita akan bahas, kita ingatkan lagi untuk teman-teman tetap dukung podcast obrolan santai dan cara like dan subscribe serta nyalakan lonceng. Nah, ini sudah kedatangan yaitu Ciana. Ya, gimana kabarnya? Baik om. Baik ya, makasih ya sudah jauh-jauh ke sini. Iya, mungkin nanti bisa berbagi cerita pengalamannya seperti apa. Ya. Gitu. Tapi sebelum kita masuk, mungkin biar saya nggak salah alamat ya. Nanti dapat alamat palsu ya kan. Saya boleh melihat dulu. Oh ya, bisa. Fotonya sekilas ya. Oke. Tapi nggak perlu ditunjukkan ke sana. Oke. Private biar saya bisa ini nanti. Jadi yang ini suami, ini pelakor. Ini yang foto pas lagi katanya sih lamaran, udah lamaran katanya. Ini yang jadi bahkan udah terang-terangan dibawa ke acara pernikahan kayak wedding gitu loh. Iya. Bener-bener di show gitu. Betul, status masih suaminya Ciana ya. Betul. Sah ya secara negara betul. Dan agama ya. Dan ini pun dia menikah itu menggunakan identitas lain katanya sih, gitu loh. Cuman saya nggak tahu kebenarannya, nggak tahu. Kayak memalsukan dokumennya, caranya. Jadi dia kayak pindah agama, bikin satu KTP lagi untuk menikah katanya. Cuman saya nggak tahu jadi menikah apa enggak, saya kurang tahu gitu loh. Nah ini mungkin awal mula itu bisa ketahuan terus gimana? Jadi ibunya pelakornya yang datang om. Jadi menceritakan gitu. Jadi dia tuh pertama kali tuh malam-malam datang. Iya. Jadi kan rumah kalau di daerah Serpong situ suka nggak ada pagar kan. Jadi bener-bener bisa sampai depan pintu persis. Itu pas lagi COVID om. Jadi tahun berapa berarti? 2020-an? Itu 2022. Oh, belum lama ya berarti ya? 2022 ya. 4 tahun yang lalu. Agustus, saya masih ingat tanggal 9 Agustus, ingat banget tanggalnya. Tanggal bersejarah ya. Tanggal bersejarah, sejarah kelam. Nah, itu jadi ada 2 ibu-ibu datang, itu depan rumah. Jadi entah gimana, saya itu nggak berani buka pintunya. Kan pintunya kayak kasa nyamuk, jadi kan bisa tembus gitu, ngobrol kan. Dia ketok-ketok nanya gitu loh, ini rumah Pak ini ya gitu kan. Saya nggak berani jawab karena kan takut kena penipuan atau hipnotis kan. Jadi dendam ya. Jadi saya bilang, ibu cari siapa? Saya nanya gitu. Terus ini ibunya istri Pak ini ya. Saya nggak mau jawab lagi. Pokoknya dia kayak berulang-ulang sengaja supaya saya jawab, iya ini rumah ini gitu kan. Terus saya tahu kok ibu ini istrinya si Pak ini karena saya punya KTP ibu katanya gitu. Lah saya bingung
Mungkin terus waktu itu mikir apa kayak itu loh soft copy gitu loh tersebar gitu, scan gitu. Dia alasannya saya punya KTP ibu dari suami ibu katanya gitu. Iya nih ini ibu dari fotonya gitu. Nama ibu ini kan bener-bener lengkap sesuai KTP. Wah ini udah nggak bener nih. Saya juga diem. Kenapa bu? Ibu mau cari? Iya saya dari katanya gitu. Pokoknya dia berulang-ulang ngomong dari Cibubur, masih nggak kasih taunya. Ada kali dia 15 menit itu kayak sambil nangis itu kayak saya dari Cibubur, saya ini. Ibu tahu nggak suami ibu itu ada hubungan dengan anak saya katanya gitu. Ya saya kaget dong gitu kan. Terus saya tanya lagi buktinya apa gitu kan. Baru dia tunjukin foto-foto dari handphonenya dia. Saya bisa minta nomor ibu nggak gitu kan. Baru dia cerita rentetan bahwa sudah lamaran, udah lamaran 1 tahun yang lalu. Kalau lamaran 1 tahun yang lalu berarti kan hubungannya udah lebih dari 1 tahun yang lalu dong. Terus dia juga cerita, saya tahu ibu itu ada buka toko roti kan katanya. Terus ibu yang di belakang si ibu pelakor itu ternyata adiknya ibu ini. Dia bilang, karena pas waktu lamaran itu, suami ibu ada bawa roti dari tokonya ibu, gitu loh. Awalnya, si ibu pelakor ngakunya, dia membela diri bahwa duda. Cowok ini duda. Oh, ngakunya. Terus nggak sengaja si ibu yang di belakang ibunya ini ngomong dari toko roti ibu, maksudnya toko roti saya. Terus saya langsung tembak. Loh, berarti saat lamaran udah tahu dong si laki-laki ini sudah punya istri, sudah berkeluarga. Mereka kayak mungkin nggak sengaja gitu loh, keceplosan gitu. Baru dia ngomong, tapi waktu itu sudah dijanjikan akan ceraikan ibu. Ibu kan mau ke Cina kan. Ya pokoknya intinya saya akan diceraikan dan saya akan ke Cina ceritanya, bawa anak gitu loh. Jadi habis selesai saya ke Cina itu dia mau nikahin si anaknya ini gitu loh. Ya saya masih yang ya bergetar juga kan dengernya gitu kan. Bu, ibu pulang dulu, saya bilang, nanti saya pastikan dulu gitu. Maksudnya mau konfirmasi dengan suami gitu kan. Dia terus minta kayak kayak dia tuh minta kayak afirmasi bahwa omongan dia bener loh gitu loh. Saya bilang nanti deh ibu pulang dulu karena kan malu sama tetangga kan, datang nangis-nangis sambil tepuk-tepuk dada. Ya pokoknya minta izin lah untuk menikah lagi gitu loh. Saya bilang loh bukan urusan saya bu gitu loh. Saya bilang kok minta izin saya, tapi maksudnya butuh kayak restu saya gitu loh. Ya kayak maaf ya, ya kayak di madu kan. Atau minta izin nikah itu. Atau mungkin kan di Departemen Agama butuh Poligami, surat tertulis kan? kali ya. Iya. Saya bilang enggak, sampai mati pun saya nggak akan tanda tangan karena saya kan Kristen kan. Kristen kan ya satu seumur hidup, saya bilang gitu. Nggak bisa bu, saya nggak akan tanda tangan gitu loh, saya bilang gitu. Tapi kan suami ibu sudah menjanjikan anak saya, maksudnya tuh udah dijanjikan mau dinikahin gitu. Ya itu bukan urusan saya bilang gitu. Ibu pulang dulu aja, saya bilang gitu kan. Ya udah akhirnya dia pulang, terus saya chatting suami gitu kan. Kan yang tadi saya ada tunjukin foto, saya pas waktu ibunya dibalik itu saya ada foto ibunya gitu kan. Saya kirim ke suami, ini siapa? Saya nanya. Terus suami bilang, udah nggak usah diladenin katanya. Dia masih sempat hahaha gitu kan. Maksudnya kayak padahal saya udah dengar cerita ibunya tentang perselingkuhan ini gitu. Cuman saya pura-pura masih nahan. Baru si suami bilang si ibu ini ibunya dari asisten saya. Ini saya lagi sama mereka katanya gitu. Di foto lah 2 cewek. Ada 2 cewek gitu loh. Si pelakor ini dan satu lagi ternyata adik iparnya. Jadi menantunya si ibu ini. Gitu loh. Ini si ibunya si ini katanya gitu, ibu mertua dari si ini katanya gitu. Nanti pulang baru saya jelasin katanya gitu. Jadi dia dari perjalanan dari Magelang ke Bandung, katanya mau dropin si cewek ini dulu, baru balik ke Jakarta gitu. Jadi dari sana. Oh, tapi kalau waktu itu posisi suami masih pulang atau nggak pulang, pernah di rumah? Setiap hari pulang terus. Oh biasa? Biasa. Ya normal di rumah? Normal. Bahkan, maksudnya masih hangat sama keluarga. Kondisi rumah tangga kami nggak ada berantem itu nggak ada. Jadi Aman, normal aja, lurus-lurus aja. Tidak ada kecurigaan, tidak.
Cuman saya sempat curiga, tapi nggak curiga sampai dia selingkuh itu. Kenapa kok lagi COVID setiap hari pulang jam 12 malam? Dia alasannya meeting. Oh, tapi berangkat kerjanya? Pagi ya, pagi siang dia jalan. Oh, padahal waktu itu kan Zoom COVID. ya, harusnya kebanyakan Zoom. Siapa yang mau ketemu sampai saya ngomong, ini lagi COVID loh, emang ada yang mau meeting sama kamu? Dia diem aja, ada saya udah ada meeting. Meetingnya beda. Ya nggak tahu. Iya, oh. Terus waktu itu terus pulang suaminya ke rumah, ngobrol langsung gitu. Jadi dia pulang, besokannya kalau nggak salah subuh dia nyampenya. Jadi pulang, terus duduk nih di meja makan, berdua hadap-hadapan. Aduh, bener-bener saya kontrol emosi gitu kan. Saya nanya siapa? Ya itu, saya mau jelasin. Baru dia jelasin tentang dia suka sama ini cewek gitu loh. Dan dia kasih tanggal lahir ini. Jadi kan saya sempat belajar hitungan weton dari YouTube Om gitu kan. Jadi saya terapin gitu. Saya terapin, saya hitung. Saya bilang, oh kalau kamu sama si cewek ini dapatnya ini Sri yang nomor 1 Om. Kalau sama pasti ketemu. Dapatnya? Kenapa? Kalau hitungan. Kalau sama saya itu nggak cocok Om. Kalau nggak salah itu dapatnya yang Pati ya kalau nggak salah. Kalau saya sama suami. Tapi kan sudah pas ada anak lahir kan beda. Pas anak lahir gedong, hasilnya gedong semua. Naik berarti ya? Naik gitu loh. Makanya waktu pas anak lahir itu rezeki di keluarga kami jujur ya memang naik gitu loh. Terus saya bingungnya pas waktu sebelum COVID tuh. Sebelum COVID itu saya mulai aneh, kok kayaknya berasa ya Om ya kalau di aura keluarga itu ada yang aneh itu, saya memang berasa. Cuman saat itu kan di tahun 2019 kebetulan papa saya meninggal. Itu beda 3 bulan dengan papa mertua meninggal. Jadi waktu sempat terjadi kayak penurunan lah gitu loh. Kayak ada sesuatu yang nggak beres waktu. Saat itu tuh saya berasa kok ini ada yang aneh gitu. Kayak ada sesuatu yang nggak nyaman tapi saya nggak tahu apa saat itu. Saya sampai mikir apa mungkin karena kuburannya papa mertua belum dibangun gitu. Masih tanah merah. Sampai saya ke Magelang ngecek gitu kan. Ini kayaknya harus dibangun deh. Soalnya kayaknya mulai aneh gitu loh. Nah, terus setelah tadi datang itu yang baru tahu ibu-ibunya itu di rumah ada keanehan gitu nggak ya? Misalkan gangguan-gangguan apa sih itu? Jadi, berapa hari misalkan selangnya? Wah, dalam setahun. Apa aja yang nggak masuk akal lah gitu? Yang nggak masuk akal ya. Itu pertama kali yang nggak masuk akal itu saya ketemu rambut cewek agak merah-merah kayak blonde kayak diwarnain gitu. Itu panjangnya sekitar 1 meter Om. Tapi dia kepang. Terus utuh berarti? Utuh. Tapi satu helai gitu? Enggak, dia bener-bener kepang, bener-bener sebongkar. Setangkap, berarti kayak misal kepang ini potong gitu ya? Iya, kayak dipotong ujung gitu. Jadi dikepang, terus digulung kayak gini Om. Diungkar-ungkar, digulung. Terus ada di pot tanaman depan rumah, dengan ujung rambutnya itu menjuntai ke atas. Berarti kayak tumbuh gitu ya? Kayak tanaman tumbuh naik. Saya kan lagi COVID kan saya pulang-pulangin pembantu. Jadi kan halaman saya beres-beresin sendiri. Agak aneh. Ini apa ya? Kayak itu loh, kayak apa rambut jagung gitu loh. Ini apa tuh kok ini kan. Terus saya korek pakai ujung sapu, nggak berani pakai tangan, nggak berani ujung sapu korek. Loh, kok lama-lama jadi rambut gitu loh. Di ini ya, di pot ini apa gali gitu ya, dicongkel gitu ya. Terus ditarik. Kok apaan sih? Terus langsung buang ke kotak sampah. Terus yang lain-lainnya apa lagi? Yang lain-lainnya itu bau busuk Om di depan rumah setiap hari. Kayak bangke. Terus kayak masakan-masakan gitu. Bangke. Nasi cepet basi. Biasanya kan kalau masak pagi itu malam masih aman Om. Iya, itu walaupun nyala di Magicom gitu. Magicom padahal nyala loh Om. Tapi siang sudah nyemek gitu ya air. Terus saya pernah nggak sengaja Om, saya kan orang ini gelian sama kecoa gitu kan di dapur. Entah gimana, saya nggak tahu, dapur kan bersih banget. Rumah saya tuh, saya suka pakai yang itu loh, obat kayak kecoa apa semut gitu kan selalu saya tabur gitu. Entah gimana tiba-tiba saya lagi di dapur itu masak siapin, di rambut saya tuh ada kecoa Om. Dirambatin gitu ya? Saya pikir apa kayak kerk gitu kan. Pas ini gede banget gitu loh. Pokoknya di dapur itu ada aneh-aneh gitu loh. Terus kadang lagi masak Om, itu sekitar jam
sore lah jam 6 jam 7 gitu. Kan dapurnya itu kan terbuka deket sama pintu masuk ini kan rumah. Jadi lagi masak tuh berasa banget itu di depan rumah itu ada orang nungguin. Saya pikir tuh kayak driver mau dropin makanan atau gimana gitu. Sampai saya bilang, "Bentar ya, Pak." gitu. Pas kok nggak ada. Dan itu sering banget. Oh, kalau ini yang anggota keluarga lain yang ngerasain ada, Dik? Misal kayak anak-anak ngerasain? Anak-anak sih enggak ya, cuman lebih ke ya sendiri. itu bau bangkai di itu kamar. kecium semua berarti? Tapi sempat dicari ke plafon apa gitu? Ada tikus itu? Ada tikus? Ada. Nggak ada tikus, nggak ada apa-apa. Oh, bau aja? Jadi dalam waktu 2 hari hilang, Om. Jadi sampai saya taruh kopi biar hilangin, kan di kamar kan. Kalau yang tadi itu bau busuk di depan rumah. Saya pikir mungkin ada kucing lewat suka pipis apa sembarangan gitu atau kan. bawa sisa makanan. Betul, buang sisa makanan. Sampai itu bersihin terus, sampai saya lempar bawang putih gitu. Nggak hilang-hilang. Terus di kamar suatu saat tiba-tiba bau bangkainya tuh, nyengetnya itu bau busuk banget, kayak baunya itu ngeri banget gitu loh. Sampai anak-anak saya singkirin, itu waktu itu susternya masih kerja gitu. Itu juga tahu. Sampai suruh tukang bongkar itu loh di gipsum. Saya takutnya kan di gipsum apa ada tikus nempel gitu ya. Nggak ada, bersih. Nyium bau ini nggak sih? Telur busuk nggak? Lebih ke bau bangke. Bangkai hewan? Bangkai hewan. Telur busuk nggak telur busuk berarti? Apa ya, telur busuk kayak gimana ya? Ada juga ini ya. Pokoknya busuk banget gitu, kayak busuk gitu ya, tapi nggak ada ininya ya. Kalau jadi yang di kamar tuh bau busuknya tuh bener bau bangke. Tapi udah kalau dikasih yang kayak pewangi gitu tuh nggak hilang. Tadi kasih kopi bareng padahal ya? Udah kasih kopi, tapi lucunya di hari ketiga, Om. Setelah itu datang orang-orang itu? Enggak. Nggak ada, pokoknya nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba gitu? Hilang. Oh, berarti tapi ini kejadian setelah orang itu datang ya? Enggak, jadi ini kejadian anehnya tuh sebelum si ibu pelakor datang. Oh, berarti sebelum. Setelah itu semua. Orang itu datang? Setelah ibu pelakor datang itu setahu saya nggak gitu banyak gangguan. Gangguannya sebelum. Malah banyak. Waktu tadinya saya pikir belum ngasih tahu ya. Mungkin ya, atau nggak tahu gimana ya. Cuman di saat gangguan itu tuh saya tuh nggak ada pemikiran negatif, Om. Jadi berusaha logis gitu loh. Ya. Mungkin karena ini. Kalau setelah orang itu berarti kosong ya, nggak ada apa-apa. Kayaknya nggak ada apa-apa deh. Tapi itu suaminya juga sering pulang sebelum Setiap itu? hari pulang kok, rutin. Sebelum itu, belum antar keluar kota itu? Nek, maaf kalau misal malam tidur sebelah gitu, bau nggak suaminya? Bau. udah. Akhirnya dari situ penyebabnya. Makanya saya analisis dulu. Gitu. Terus jadi males mandi juga. Nanti ngebrok gitu ya? Terus lucunya ada satu, Om. Setiap hari pulang jam 12 malam, selalu muntah-muntah kayak orang hamil, kayak orang ngidam. Suaminya? Gitu. Di kamar mandi gitu? Setiap hari, di WC. Setiap hari, Om. Saya pikir masuk angin, tapi kok masuk angin kok setiap hari sih, kan aneh. Tapi ya pucat gitu habis masuk angin? Enggak sih, biasa aja. Cuman di WC. Kayak bener-bener white-nya itu kayak orang muntah-muntah. Kayak hamil awal-awal tuh ya? Kayak setiap hari. Setiap malam. Tapi kalau pagi enggak, pas pulang itu loh. Malam berarti di atas jam 12 ya? Jam 12 pulang, selalu. Sih, gini ya. Permasalahannya gini itu. Kalau dibilang, maaf ya, benernya emang suaminya itu awal-awalnya lurus. Gitu, tapi orang Jawa bilang tuh, terusnya jalan sekol kulino itu. Karena sering keluar kota. Betul. Itu soalnya suaminya itu gendong makhluk. Nah, saya pernah dapat mimpi, Om. Tapi setelah tahu ya, setelah ketahuan selingkuh itu, jadi saya tuh kayak bukan mimpi ya, kayak vision, kayak tiba-tiba kayak selintas gitu. Suami itu berdiri lagi kaku nih, maksudnya kayak zombie kayak biasa. Si ceweknya itu bergelantung di pinggang, kayak koala, tahu nggak, Om? Iya. Kayak begini, terus dua kakinya itu di pinggang. Kayak koala, gimana sih? Kayak maaf gini kan? Iya. Terus ngeliatin saya begini sambil nyengir, bukan senyum ya, Om? Nyengir kayak gimana gitu loh. Itu kan entitasnya, makhluknya itu memang benar seperti itu ya. Ada kayak bentuk itu kayak koala gitu, tapi sebenarnya kalau dilihat lebih dalam
itu gendong itu ini perut ke bawah nggak ada bolong. Jadi bau bangke itu dari situ, bangke manusia itu. Oh gitu. Kemungkinan menggunakan media minyak manusia untuk praktik itu, dan ini kategori daerah itu tadi yang saya sebut. Oh, berarti benar dari. Karena saya juga pernah di sana gitu ya. Jadi bau bangkainya itu dari situ. Jadi memang gendolin. Jadi buat kata itu bisa ditarik sukmanya dari situ ya. Kalau kita sebut kayak orang manusia itu kan punya ari-ari. Itu ari-arinya yang diambil di sana. Maaf ya kalau saya tanya ada beberapa spesifik ya. Jangan kira-kira paham betul nggak, misalkan suami celana dalamnya ini itu ingat nggak? Ada beberapa yang mungkin soalnya kok mirip-mirip kadang suka lupa. atau diinventaris gitu maksudnya. Gak pernah inventaris. Tapi warnanya ya sama, kurang lebih. Sama. Masalahnya kemungkinan kalau dicek ya, saya yakin mesti nggak lengkap itu. Mesti ada beberapa karena dia pegang itu. Saya nggak tahu dapatnya gimana, tapi sebenarnya tahu nih kalau dicari di sini nggak enak gitu. Maksudnya itu megang salah satu itu di sana, karena untuk pegangan utamanya itu sudah kunci, itu udah asnya. Mungkin ada rambut dan macam-macam gitu. Jadi ada waktunya. Jadi ketika antara maghrib sampai dengan jam 12 malam itu linglung, kosong. Dia nggak kenal siapa-siapa. Tapi setelah jam 12 ke atas sampai jam 12 siang dia balik ke dirinya sendiri. Berarti kalau soalnya dulu dia nggak pernah namanya itu kayak kasar. Iya. Terus pas waktu sama COVID itu kasar sama anak kayak orang kesetanan. Jadi dia mukulin anak itu kayak kesetanan. Dipukul fisik berarti? Fisik. Anak yang nomor Jadi berapa? anak nomor 2 yang cowok. Jadi kan ceritanya anak-anak saya pertama tuh jatuhin Nata de Coco yang cewek nangis. Anak yang cowok kedua datang keluarlah kepo gitu, pengen tahu gitu kan. Liatin kakaknya nangis kenapa gitu kan. Terus si suami dari kamar tiba-tiba keluar tuh. Langsung yang anak cowok langsung dicubit. Tadinya awalnya dicubit kenceng banget, kaget kan, nangis kan, udah gitu berisik banget gini-gini. Terus anak saya pas ada di bawah kaki anak saya itu ada skateboard kan keras kan, sama skateboard ditendangi ke kakinya anak saya, di tulang kakinya. Tapi gitu itu frekuensinya kayak gitu sering berarti kejadian seperti itu? Lebih ke anak cowok. Pernah juga dia lemparin piano mainan anak kecil segini dari kejauhan jarak sekitar 3 meter kali ya. Dia karena merasa keganggu sama suara anak-anak gitu kan, dilempar kena badan anak saya yang sini merah gitu kan. Kayak begitu gitu loh. Jadi kok ini orang kayak kasar. Iya, jadi kemungkinan antara jam itu tidak dikuasai, jadi dia dalam kuasa gelap sebenarnya. Ada makhluk lain yang merasuk ke tubuh. Terus saya pernah juga kayak dapat vision ya. Jadi suami itu kayak agak salib gitu kan, diikat, dicambuk tapi dia ketawa cuman latarnya itu kayak gelap gitu loh. Hitam saya nggak gitu ngerti maksudnya apa gitu. Itu kayak di ini, gitu, kayak di apa? Korinnya diambil, jadi kayak saudara kembarnya itu. Kalau kita kan lahir tuh kan ada plasenta, ada ketuban, darah dan macam-macam. Tali pusar itu kan membentuk satu spiritual entitas spirit di tubuh kita. Itu yang diambil jadi kosong, dia linglung. Jadi kalau jam 12 malam ke atas mesti ingat rumah kosong, sudah kembali normal. Iya, yang lucunya setiap jam 12 malam udah depan rumah. Iya, kalau dicari jam segini mah nggak mau pulang dia, karena nggak tahu, karena sudah benar-benar gelap. Kadang mau pulang lupa jalan pulang. Gitu. Terus yang tadi kejadian kenapa mutah itu sebenarnya ketika ada energi asing ya, kita sebutnya mungkin di sini dalam golongan jin atau makhluk gaib masuk ke tubuh ini kan tentu berbeda, dia akan resisten dan menjadi racun itu, jadi itu harus dikeluarkan kayak orang diruqyah ya, atau pembersihan gitu. Itu jadi itu keluar secara otomatis. Dan tadi kayak ciri-cirinya salah satunya kan malas mandi dan macam-macam, cuman bau bangkainya dari situ. Nah, ketika tadi ibunya yang itu datang, sempat dibawa sesuatu nggak? Kan saya nggak kasih masuk.
berarti tetap di luar di antara itu ya, kerombong itu ya. Pintu Iya, itu. iya itu aman sih. Sebenarnya ini satu maaf ya, model kayak satu keluarga yang dia memang ada kaitannya dengan satu ilmu mistik gitu. Tapi ilmu mistik ini tergolong ilmu hitam. Jadi dia bisa itu berkata peliharaannya yang ditaruh di rumah lah. Jadi ketika majikannya datang ya dibawa. Karena tujuannya apa? Sebenarnya untuk ngunci, untuk memata-matai sejarah aktivitas yang ada di rumah gitu. Salah satunya indikasinya adalah makanan yang cepat busuk. Mungkin kalau pelihara hewan atau tanaman gampang layu, gampang mati. Itu karena energinya panas. Gitu. Terus kalau malam Om, sekitar jam 9, jam 10, saya tuh kalau keluar kamar ngelihat ruang tamu, itu kayak berkabut Om. Oh kayak habis di fogging gitu ya? Saya sampai pikir apa mata saya, kan ada Kabun minus gitu kan, ya? ini apa mata saya salah, tapi dan itu sering banget. Iya, itu kayak ini, ditutup rumah itu. Jadi kalau suaminya pulang, itu nggak tahu, dibikin lupa pulang. Gitu. Jadi lupa ini, misalkan ya kita ingat ini ada rumah gang ini, tapi kayak kebablasan gitu loh, ketutup, itu buat nutup. Jadi kayak kabut-kabut di hutan gitu ya. Makanya tadi yang saya lihat itu sebenarnya memang ada keterikatan awalnya, mungkin dianggap sebagai kolega biasa atau rekanan, tapi karena setiap hari itu jadi akrab. Dan memang ada maksud kurang baik akhirnya yang dimanfaatkan oleh si perempuan itu. Gitu. Memang ada ucapan bahwa suaminya Cianda itu bilang kalau masih duda atau apa gitu. Memang bilang itu benar. Iya. Itu memang benar sih. Jadi menyembunyikan itu dan memang ada niatan mau hidup bersama gitu. Dan ini satu ancaman luar biasa loh kalau sampai kemudian suatu saat amit-amitnya kemudian harus divorce itu. Setiap perempuan itu membawa hoki ke laki-laki beda-beda. Itu saya pun percaya untuk itu ya. Kan itu yang saya pegang teguh sama istri saya itu. Ibarat kata tadi hitungan mau pasti kan pasti ketemu ya. Belum tentu hokinya bagus. Betul. Bisa jadi hoki di anak, hoki di istri sekarang. Ketika itu putus, hancur itu bisa. Saya jadi waktu itu kan ngitungnya gini Om. Dia sama si cewek ini kan dapetnya yang Sri itu kan. Yang satu. Tapi kalau bertiga, kalau saya sama suami kan nggak bagus gitu kan. Tapi kalau bertiga jadi gedong Om. Iya, terus dia kayak nganggep bahwa oh ya udah bertiga dapat gedong. Terus sebelum saya udah tahu pemikiran dia pasti mau ngomong begitu kan. Kamu jangan lupa ada 3 anak loh, saya bilang. 3 anak ber-6 ini kita gabungin. Itu Pati ya kalau nggak salah, Pati apa Roro, gitu. Saya bilang nggak bisa, saya bilang. Datang bawa masalah. Bawa sial lah. Ya tetap bawa hoki juga jangan lah. Iya makanya saya bilang dia pembenaran diri. Hitungan saya yang bertiga ini Om, kalau bertiga itu jadi gedong bagus, rezekinya bagus. Terus saya bilang nggak bisa, anak kamu tuh belum nikah, saya bilang. Nggak bisa, itu masih tanggung jawab. Belum lepas. Kalau anak perempuan memang ketika lepas hitungan kita berbeda, tapi kalau anak laki-laki tetap sama terus. Karena anak perempuan dibawa suaminya. Iya. Gitu. Tapi terus misal bertiga, istrinya 2, nggak bisa, gitu nggak ada. Nggak ada pembenaran. Iya pembenaran, makanya saya bilang kamu jangan. Nggak bisa kayak gitu. Jangan salah, tapi kamu benar-benarkan gitu. Enggak, itu nggak bisa. Ada pengecualian, hitungan kayak gitu juga nggak bisa kayak gitu. Karena tetap istri pertama yang sah itu. Dan anak yang dilahirkan dari istri pertama kandung itu yang membentuk itu. Iya, makanya setelah saya hitung hasilnya jelek, Roro itu, baru saya flashback lagi. Oh iya ya, kenapa selama menjelang COVID itu, kok saya merasa ngerjain apapun tuh gagal gitu. Itu kan membawa, kata keluar ya, itu membawa energi negatif ke rumah. Dan kita selalu harmonis dengan pasangan itu membawa energi positif dan rezeki yang bagus. Itu hoki, walaupun mau ketemu weton gini gitu, tapi kalau itu ke bawah positif sih. Cuman bener-bener hancur Om. Iya, cuman tadi yang saya lihat di foto memang kalau kita sebut ada indikasi ke situ, saya iya.
Ini kan tadi saya sebutkan mungkin secara apa yang diomongkan. Kalau yang ini saya sebut ada kuasa gelap di situ, kayak saya lihat. Gitu. Jadi mungkin sudah di aktivitas suku ini itu sudah ilmu hitam yang dipakai, dan mungkin mereka menganggap itu dewanya ya, tetapi itu sudah ke ranah demon atau iblisnya sana. Gitu. Berarti udah nggak bisa solusi menyelamatkan. Maksud saya kan gini loh, kita kan sebagai manusia kan pasti ada nurani ya Om ya. Maksudnya ini jadi gimana nih, walaupun memang hubungan sudah agak retak, tapi kan ya kan belum pecah. Kan berkata kayak ini retak kan masih bisa dilem. Nah itu memang harus ada prosesi pelepasan atas kuasa gelap itu. Itu ya harapan ini nggak usah terjadi, akan kembali lagi. Sebenarnya belum terlambat menurut saya. Harus konsultasi atau komunikasi dengan pemuka agama sih, maka bisa melepas itu. Soalnya saya memang pernah waktu itu kan pas lagi doa lah, saya sebenarnya jarang doa Om. Sejak kasus ini tuh kayak, aduh percaya banget doa deh gitu. Saya tuh doa, aduh Tuhan ini gimana ya Tuhan ya, saya juga nggak tahu nih mesti gimana. Terus kayak memang saya kan nggak bisa dengar suara Tuhan ya, saya bukan orang indigo gitu kan. Cuman kadang tuh kayak lagi scrolling di handphone, tiba-tiba kok ada tulisan nemu gitu ya. Nemu minta saya itu cari pendeta yang dulu memberkati pernikahan Anda, katanya gitu. Jadi terus kayak saya tuh suka ketemu kayak orang-orang yang suka nasehatin gitu kan. Suami kamu tuh suka main dukun katanya. Suami kamu harus didoakan oleh, kamu agama apa? Kristen. Harus sama pendeta. Masalahnya sekarang gimana caranya bawa si suaminya itu bawa ke untuk didoakan. Susahnya di sana Om gitu loh. Dia kayaknya tuh saya pernah bawa ke gereja saat itu kan. Ada pendeta atau pastor lah, dia mau doakan. Terus anak itu kayak rewel, terus dia langsung udah nanti aja gitu. Jadi selalu nggak dapet kesempatan itu. Tapi sebelumnya memang sudah ada menaruh kecurigaan ya, kalau suami ada main sama yang lain gitu. Sudah nampak gerak-geriknya, gestur. Berarti taunya halus ya? hanya pas karena saat didatengin itu. Oh, main halus ya? Hah? Main halus? Halus kali ya. Main halus maksudnya secara fisiknya, secara gestur apa gitu loh. Nggak kelihatan sih. Kelihatan ya. Biasanya kan kalau kayak gitu kan nampak. Misalkan. Saya cuman anehnya itu kan memang saya tuh kadang tuh suka ini Om, kayak dari zaman kuliah itu kayak sering ngalamin hal-hal mistis lah gitu kan. Kayak waktu di kosan pernah saya kayak di jarak 5 cm gitu kayak mata merah, kayak iblis apa setan, saya nggak tahu itu apa. Terus kayak pas mau nikah suka cium bau melati kenceng banget di kamar gitu-gitu. Jadi hal-hal begitu jadi pas kejadian yang tadi saya ceritakan itu di 1 tahun itu, saya pikir, oh apakah mungkin karena COVID saya lagi mengalami kebangkitan spiritual kah gitu kan? Karena banyak meditasi ya. Iya, saya nggak tahu gitu kan. Karena nggak ada kerjaan kah gitu kan. Jadi saya lebih ke positive thinking banget di saat itu. Padahal ya itu kejadiannya tuh sudah aneh-aneh, kayak di kamar saya tidur, kalau nggak saya itu subuh itu kayak antara bangun setengah sadar gitu. Di samping saya Om ada kayak entah cewek entah cowok, tapi dia pakai kayak mukena Om, bukan pocong. Oh bukan, cuman penutup aja. Kayak penutup tapi di samping, jadi saya nggak tahu. Berarti misal kayak ekor mata gitu, lihat. Tapi pas sempat noleh gini nggak ada? Nggak bisa noleh gitu loh. Pokoknya tuh dia nunduk gini Om, sambil berdiri sambil nunduk begini. Ini di kejadian sebelum tahu. Oh berarti jauh ya sebelum tahu. Pokoknya tapi dalam rentan waktu pas COVID itu. Pas COVID, berarti antara 2020 2022 lah ya. Terus misalkan kayak sakit fisik misal bagian tubuh kayak ditusuk, apa gitu ada ngerasa? Ada di leher belakang Om. Tapi kayak ada jarum gitu, serut gitu. Iya kayak jarum. Jadi posisinya tuh gini Om, itu saya jam 6 pagi Om itu Om. Kan jam 6 pagi tuh saya masih ya biasalah rutinitas biasa gitu kan, masak dan segala. Istirahat saya jam 8-an kalau nggak salah, jam 8-an pagi, tiba-tiba badan saya nggak bisa gerak Om. Tapi yang kayak kaku gitu. Dari sini pinggang sampai leher ke atas kayak ini Om, kayak kepala saya mau putus. Kayak mau kalau saya
Pokoknya mungkin tinggal narik gini udah putus gitu ya. Iya. Jadi di mindset saya ini saya gerak dikit kepala saya putus nih gitu Iya, loh. cetik gitu ya. Iya. Terus kayak ada jarum yang nusuk di belakang tuh, kayak ada jarum gede itu nusuk di belakang itu sampai saya tuh akhirnya balik lagi doa. Saya doa terus 1 jam ada kali. Baru akhirnya saya pelan-pelan bangun sambil pegang kepala saya gitu. Oh, masih ada, masih nyambung gitu. Masih nyambung gitu loh. Terus nanti Lebih kalau sakit fisik. kayak yang lainnya, misal perut, kaki atau Perut Om, suka sakit perut kayak 2-3 hari sekali pasti sakit perut. Saya kan sebelumnya pernah operasi buang miom, tapi udah bersih. Jadi dan setiap tahun tuh pasti rutin saya ada cek sama obgynnya lah gitu kan. Nah, suatu saat pas lagi COVID itu kok perut saya tuh suka sakit, pokoknya gerak kayak kena black Om, kayak kena pisau lah gitu. Gerak dikit kayak dicret gitu kayak sakit gitu. Ada pisau di dalam ya. Terus sakitnya itu benar-benar bikin kaki saya lemes semua Om. Oh, kayak lumpuh gitu? Nggak lumpuh, jadi lemesnya itu lemesnya lemes gitu banget. Itu ya, kayak gitu nggak bisa diangkat. Kayak bisa sampai gemeter gitu loh. Iya. Kayak orang kayak kesemutan. Bukan kesemutan, kayak lemes, kurang darah, kurang lemah, letih, lesu itu ya. Iya. Lemesnya itu lemes gitu sampai yang kayak gemeter. Kadang nggak bisa nyetir Om, gara-gara sakit perutnya itu bikin kaki lemesnya itu loh. Kan kayak nggak berasa keinjek gas gitu loh. Iya, kayak mati rasa ya. Iya, lemesnya itu sampai segitunya, ngilu gitu loh. Kalau ini yang gangguan paling berat apa yang terasa selain itu tadi? Yang paling terasa itu yang benar-benar kayak udah deh aku nyerah gitu, misalnya udah itu berat banget gitu. Karena kan kejadiannya sebelum ketahuan semua Om ya. Jadi saya tuh anggap itu mungkin medis saat itu. Tapi sempat periksa? Sempet. Yang lucunya ya kalau perut, saya kan periksa ke dokter. Dokternya tuh tiba-tiba udah kaget. Loh kok ini ada kista 15 cm, gede banget, siap pecah. 15 cm segini loh? Iya. Dan itu kok bisa nggak ketahuan selama kontrol kemarin. Terus perkembangannya secepat itu ya? Secepat itu. Iya, nek segini udah sebakpau. 15 cm dan katanya udah siap pecah Om. Ini kalau pecah itu bahaya banget buat jiwa kamu katanya. Jadi setelah ketahuan seminggu kemudian udah langsung operasi langsung buang. Itu Cana juga turut dikerjain sih. Tujuannya untuk matiin memang. Mungkin kalau diminta baik-baik nggak dikasih ya ngancam ke situ gitu. Gitu. Jadi itu kayak mungkin dalam artian peringatan tapi dia sudah teluh gitu sih. Mungkin ada bagian entah rambut atau apa yang dia ambil untuk dikerjakan gitu. Karena ya mohon maaf ya mungkin karena si perempuan itu jadi suaminya dulu yang lurus juga akhirnya main dukun juga. Gitu ke bawah gitu. Nah kalau ini ya kondisinya sekarang terus gimana yang terkini ini ceritanya rumah tangganya sekarang ini gimana? Jadi kan terakhir itu kan jujur ya Om ya, saya tuh desperate banget gitu kan. Kondisi itu hancur semuanya deh, ekonomi hancur, secara keluarga hancur. Tapi kan saya berusaha logis ya, ini ada 3 anak nih yang ngekorin saya gitu loh. Jadi kalau saya hancur, kasihan 3 anak nih gitu loh. Jadi positive thinking, ya balik lagi doa ya Om ya. Gitu. Saya cuma bisa bener-bener di WC nangis doa sampai saya bilang Tuhan maunya apa sih, saya bilang gitu. Saya tuh udah nggak tahu loh, saya tuh nggak punya kekuatan loh, saya tuh nggak bisa saya tuh mesti gimana gitu. Kalau memang ini yang terjadi ini sudah menjadi kehendakmu, saya ikhlasin lah, saya bilang saya nggak kuat, saya bilang gitu. Saya ikhlasin sampai saya nangis, pokoknya nangis di WC sampai kayak berusaha kayak curhat lah sama Tuhan gitu kan, walaupun saya nggak dapet jawabannya gitu kan. Jadi habis itu ya udah lega, terus kayak di mindset saya tuh ya sudah deh, apapun yang terjadi ya biar rencana sama kehendak Tuhan yang terjadi aja deh gitu loh. Pokoknya saya berusaha yang terbaik aja gitu. Jadi sekarang tuh saya tuh di posisi ikhlas. Kayak gimana ya, udah nggak mau tahu Om, yang penting saya pikirin gimana solusinya buat saya sama anak-anak aja gitu loh. Mau dia si suami mau main apapun, anggaplah memang banyak yang ngomong dia ada main juga gitu kan, main dukun. Memang sebelum Om itu ada beberapa yang kayak peringatin saya Om, dibilang tahu gitu ya. Suami ibu itu suka main dukun ya,
Hah, saya nggak tahu. Yang lucunya saya difitnah Om di keluarga pihak sana, pihak suami, dibilangnya saya yang suka main dukun. Di mertua? Mertua. Saya bingung lah, saya nggak ada kenalan dukun gitu. Saya nggak tahu gitu. Pokoknya karena di kalangan gereja sana itu ada beberapa orang yang masih kenalan dari mertua ngomong, dibilang, oh kamu menantunya ini yang main dukun ya gitu. Waduh, saya bilang main dukun gimana gitu kan. Nah tapi kalau berdasarkan dari orang-orang yang kayak nggak sengaja saya ketemu, kebetulan indigo, ya dia ngomong seperti yang Om ngomong itu, suami main dukun, saya mau dimatiin katanya gitu. Makanya saya akhirnya kan saya pasrah, saya doa sama Tuhan. Tuhan ya udah deh, yang penting satu hal, kamu lindungin saya karena saya punya 3 anak gitu loh. Saya minta, misalnya ya Tuhan tolongin saya aja deh gitu loh. Pokoknya kuatkan saya, ya pokoknya habis doa itu kayak lega gitu loh. Kayak, tapi anak juga ikut berdoa atau saya ada ngajarin. Ibadah setiap minggu gitu? Saya bukan orang yang rajin ke gereja Om sebenarnya gitu. Doa di rumah ya? Doa di rumah bareng. Tapi semenjak misal doa bareng di rumah gitu, gangguan gaib ini masih ada lagi gangguan-gangguannya? Sama sekali? Berarti posisi sekarang nggak ada? Nggak ada. Oh, kalau kondisinya ini sih, antara hubungan suami sama pelakor itu sekarang seperti apa? Mereka Jadi, masih gitu-gitu rangkat gitu atau? Saya sejak doa itu Om, pokoknya prinsip saya nggak mau tahu lagi, nggak mau cari sudah tahu. Terserah lah gitu ya. Cuman mati rasa berarti. 2 tahun lalu saya kan sekolah anak-anak di Singapura lagi libur kan. Saya bawa ke Jakarta, bawa ke ini salah satu mall lah di Jakarta Selatan gitu kan. Nggak sengaja kelihatan dia sama si pelakornya itu. Langsung saya bawa anak-anak saya kabur karena kan nggak nyamperin? Yang nggak berani sampai lah, tahu Om. Ya? Loh kenapa nggak berani? Kan itu bisa. Karena kan saya takut anak-anak trauma. Iya benar-benar. Saya lebih mikir, pokoknya intinya saya lebih mikir anak-anak nanti malah shock bapaknya gitu. Kan saya nggak mau gitu loh. Berarti masih tetap masih menjalin ya sampai sekarang ya? Karena kalau saya lihat hubungannya diikat itu tadi. Memang salah satu cara ya didoakan bareng-bareng dan ada mungkin doa atau pelepasan di situ, itu kuncinya sebenarnya. Tapi ya semoga Tuhan memberikan keadilan ya dan cara. Kalau Tuhan mungkin berkuasa ya tidak akan bisa menandingi kuasa Tuhan menurut saya. Cuma cari waktunya yang tepat itu, karena kalau saya rasakan sekarang memang posisinya Jari Cian ini memang kalau dibilang diincar iya, tetapi ada kekuatan doa. Menurut saya ketika ini saya tidak menggurui, tidak mengajari ya, tapi saya anggap semua kepercayaan itu sama. Kita tetap harus berdoa, sembahyang, mendatangi tempat ibadah. Kalau mungkin Cian dengan anak-anaknya bisa rutin ke gereja lebih baik. Saya yakin nanti akan ada dari pihak gereja memberikan solusi. Kalau memang gini kan kita kembalikan kan istilahnya ikhlas ya. Betul. Kepada kehendak Tuhan ya. Kalau masih berjodoh ya pasti ada jalan. Kalau tidak ada jodoh ya kita tanya diberikan yang terbaik. Tapi saya pernah ngomong ke suami Om, udah saya anggap karma jodoh kita udah selesai. Saya bilang gitu. Saya bilang ya sudah, kamu mau gimana terserah kamu deh. Yang penting kamu hidup baik-baik aja. Saya bilang gitu. Karena kan saya takut nanti dia ke jalan yang salah. Kasihan si anak-anak lihat bapaknya kok. Karena figur ya. Figur betul gitu loh. Karena kan sebelum kejadian ini kan anak-anak itu sangat meneladani bapaknya gitu loh. Sangat bangga lah sama bapaknya gitu loh. Jadi saya juga nggak berani mengganggu hubungan antara bapaknya sama anaknya. Jadi tetap berbeda ini tapi tetap ada tanggung jawab untuk itu. Saya sih minta urusan kamu sama saya, udah kamu jangan campurin. Memang kalau kamu merasa udah nggak cocok sama saya sudah. Tapi kamu sama anak-anak jangan dicuekin. Maksudnya jangan tetap tanggung jawab ya. Iya, kalau bisa tetap tanggung jawab dong gitu. Tetap perhatiin anak gitu loh. Jangan anak cari kok kamu bilang jangan ganggu Dedi ya, Dedi lagi sibuk gitu. Anak kan sakit hati gitu loh. Itu sih gitu. Iya sih. Mungkin sebelum kita akhiri mungkin dari Cana ada pesan mungkin yang mengalami kasus serupa.
Ya mungkin atau mungkin kalau lagi nonton nggak usah aja Iya. pesan ke semuanya aja kan, kalau kita memberikan pesan ini kan berkat juga ya Betul. untuk semuanya gitu. Mungkin pesan saya yang mengalami hal yang sama ya, balik lagi doa ya. Kadang kita mau nyari siapapun kayak lingkaran setan, nggak akan selesai gitu loh. Balik lagi ke hubungan kita sama Tuhan aja. Iya. Yang minta bantuannya ke Tuhan aja gitu loh. Soalnya saya dulu kan pernah pikir ada orang lain, orang yang pinter bisa bantuin, balik lagi nggak bisa gitu loh. Ya tetap Percuma. semuanya menjadi perantara. Ya. Betul. Ya semoga ada jalan yang baik ya, menjadi Ya. berkah, sehat-sehat untuk Janet dan semua gitu. Betul. Soalnya saya juga ada concernnya gini Om, karena kan kok di generasi saya terakhir-akhir ini kan banyak yang cerai-cerai Om. Di saat cerai itu nanti ujung-ujungnya kan berantem di pengadilan dan segala macam. Ujung-ujungnya si anak yang dijadikan korban gitu loh. Nah saya tuh nggak mau begitu Om. Jadi makanya kenapa saya waktu itu udah deh, coba deh terutama istri ya, kayaknya tuh kayak tonggaknya lebih ke istri deh kalau menurut saya ya. Kalau istri di saat dia berusaha menurunkan ego, ya kayaknya semuanya pelan-pelan pasti akan baik gitu. Baik, iya, memang apa tiangnya keluarga kan istri gitu. ya. Ya semoga menjadi bahan pembelajaran kita bersama, semoga tidak terjadi. Menjaga keharmonisan keluarga tentunya mendatangkan keberuntungan dan kehangatan dan serta hoki ya. Dan tidak boleh melanggar dari sakralnya pernikahan itu. Ya kita akhiri, terima kasih untuk semuanya menyaksikan dari awal hingga akhir dan tetap dukung podcast obrolan santai dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Serta teman-teman yang ingin mengkoleksi merchandise dari tim KTJ dapat mengklik atau mengunjungi di toko oranye dan juga toko hijau. Dan selalu kita ada di Instastory. Kita tutup, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi datang sapi dan rahayu sagung durati.